Kau punya mata tidak? Jas Armani ini harganya lebih mahal daripada nyawamu, dasar tukang bersih-bersih rendahan. Teriakan itu meledak seperti petir di tengah lobi marmer yang hening dan dingin di Pacific Century Place, jantung kawasan bisnis SCBD Jakarta. Suara itu begitu keras hingga membuat para eksekutif yang sedang berjalan tergesa-gesa dengan kopi Starbucks di tangan mereka sontak berhenti dan menoleh. Aku menundukkan kepala, membiarkan rambutku yang agak berantakan menutupi sebagian wajahku. Tangan kiriku satu-satunya tangan yang kumiliki mencengkeram erat kain pel yang kotor. Bau cairan pembersih lantai yang menyengat bertabrakan dengan aroma parfum mahal yang menguar dari pria di hadapanku. Aku tidak gemetar karena takut, tidak. Rasa takut itu sudah mati 6 tahun yang lalu di dalam sel penjara yang lembab di Cipinang. Aku gemetar karena menahan rasa mual yang tiba-tiba naik ke tenggorokan. Aku mengenal suara ini. Suara yang pernah memanggilku adikku sayang sebelum akhirnya memerintahkan pengacara untuk memalsukan bukti dan menjebloskanku ke neraka. Aku bergumam pelan, "Maaf, Pak," dalam bahasa Indonesia yang datar, lalu mencoba berbalik untuk pergi. Menghindar adalah pilihan terbaik saat ini. Aku belum siap, panggung sandiwara ini belum waktunya dibuka. Tapi takdir, seperti biasa, senang mempermainkan orang-orang yang hancur. "Hei, siapa yang menyuruhmu pergi? Minta maaf yang benar." Tangan pria itu mencengkeram bahu kiriku dengan kasar, memaksaku berputar menghadapnya. Detik itu waktu seolah berhenti. Mata pria itu membelalak. Kemarahan di wajahnya yang arogan seketika runtuh, digantikan oleh ekspresi horor seolah-olah dia baru saja melihat mayat bangkit dari kubur di siang bolong. Dia mundur selangkah. Napasnya tercekat. "Intan? Intan Santoso?" Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. "Kenapa? Kenapa kau ada di sini?" "Budi Santoso, kakak kandungku, pewaris tunggal Santoso Textile Group." Pria yang berdiri di sana dengan setelan jas ratusan juta rupiah, menatapku. Adik perempuannya yang dulu dia banggakan sebagai putri batik kini berdiri di hadapannya dengan seragam cleaning service yang lusuh. Tatapan semua orang di lobi tertuju pada kami. Bisik-bisik mulai terdengar. "Rasa malu? Tidak, aku sudah tidak punya rasa malu. Yang tersisa hanyalah dingin yang membeku di dada." Aku menatapnya datar, tanpa emosi. "Permisi, Tuan. Anda salah orang." Aku mengibaskan tangannya dari bahuku dan berbalik lagi. Tapi Budi, yang masih diliputi syok bercampur rasa bersalah yang aneh, melangkah maju dan mencoba meraih lengan kananku. "Tunggu, jangan pergi. Kau sudah keluar dari penjara? Kenapa tidak pulang ke Menteng? Ibu dan aku." Tangannya mencengkeram lengan baju kananku, dan seketika itu juga, dia membeku. Wajahnya pucat pasi. Matanya melotot menatap lengan kemeja seragamku yang kempes. Tangannya tidak mencengkeram daging atau tulang, melainkan meremas kain kosong yang membungkus rangka logam dingin di dalamnya. Tanganmu." Budi tergagap, suaranya pecah. Dia menatap lengan baju itu, lalu menatap wajahku dengan ngeri. "Intan, di mana tangan kananmu? Tangan emasmu? Tangan yang melukis batik itu?" Aku tidak menjawab. Dengan gerakan kasar, aku menyentakkan lengan bajuku hingga terlepas dari genggamannya. Bunyi logam beradu pelan terdengar dari balik kain suara protesis murahan yang kupakai. "Tangan itu sudah mati," jawabku dingin, suaraku serak dan tajam seperti pecahan kaca. "Sama seperti Intan Santoso yang kau kenal." "Siapa yang melakukannya? Kapan?" Budi tampak histeris sekarang. "Kita keluarga Intan. Kenapa kau tidak memberitahuku?" "Keluarga?" Aku tertawa kecil. Sebuah tawa yang kering dan hampa. Keluarga mana yang menjebak darah dagingnya sendiri demi membela orang luar? Keluarga mana yang membiarkan adiknya membusuk di penjara selama 6 tahun tanpa satu pun kunjungan? Budi terdiam. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Rasa bersalah itu nyata, tapi di matanya, aku masih melihat keegoisan yang sama. Dia bukan sedih karena aku kehilangan tangan. Dia sedih karena aset keluarga telah rusak. Tiba-tiba, suara langkah kaki sepatu hak tinggi bergema mendekat, diiringi aroma parfum mawar yang manis namun menyesakkan. "Mas Budi."
Kenapa lama sekali? Resepsionis bilang ruang meeting VIP sudah siap. Suara itu lembut, manja, dan penuh kepalsuan. Seorang wanita cantik muncul dari balik punggung Budi. Dia mengenakan gaun sutra dengan motif batik pesisiran yang dimodifikasi modern karya yang sangat kukenal gayanya. Tas Hermes Birkin menggelantung manja di lengannya. Wajahnya dipoles makeup sempurna, memancarkan aura seorang bintang. Melati, teman sekamarku saat kuliah di Yogyakarta. Gadis miskin yang dulu kuberi makan, kubayarkan uang kuliahnya dan kuajarkan cara memegang canting. Gadis yang kemudian mencuri semua desainku, menuduhku sebagai penjiplak, dan merebut keluargaku. Sekarang dia adalah Ratu Batik Indonesia, desainer kebanggaan bangsa. Melati berhenti di samping Budi, matanya menyapu penampilanku dari ujung kaki ke ujung kepala. Ada kilatan jijik yang dia sembunyikan dengan cepat di balik topeng keprihatinan yang sempurna. Ya ampun, Intan. Melati menutup mulutnya dengan tangan berakting kaget dengan sangat meyakinkan. Matanya berkaca-kaca dalam hitungan detik. Astaga Intan, kamu kerja di sini? Sebagai tukang bersih-bersih? Dia sengaja mengeraskan suaranya. Para karyawan kantor di sekitar kami mulai berbisik lebih keras. Itu Melati sang desainer kan? Siapa cleaning service itu? Kenapa mereka mengenalnya? Dengar-dengar dia mantan narapidana. Melati melangkah maju, hendak memelukku, tapi aku mundur selangkah. Jangan sentuh aku, desisku. Melati berhenti, wajahnya berubah menjadi ekspresi korban yang terzalimi. Intan, aku tahu kamu marah, tapi itu masa lalu. Aku dan Mas Budi, kami selalu memikirkanmu. Lihat dirimu sekarang, kurus, kering, dan matanya jatuh ke lengan kananku yang kosong. Oh Tuhan, tanganmu. Dia tidak sedih. Aku bisa melihat sudut bibirnya sedikit berkedut menahan senyum kemenangan. Tangan kanan yang dulu menciptakan motif-motif yang kini dia klaim sebagai miliknya sudah tidak ada. Bagi dia, ini adalah kemenangan mutlak. Ancaman terbesarnya telah dimusnahkan. Mas Budi, kita harus bantu Intan, kata Melati sambil menoleh pada Budi dengan mata memohon. Bagaimanapun juga, dia dulu sahabatku. Meskipun dia pernah mencuri karyaku dan mencoba mencelakaiku, aku sudah memaafkannya. Kalimat itu seperti pisau yang diputar di dalam luka lama. Dia mengatakannya dengan lantang, memastikan semua orang di lobi mendengar bahwa aku adalah pencurinya, bahwa aku adalah penjahatnya. Melati membuka tas Hermesnya, mengeluarkan dompet kulit tebal, dan menarik beberapa lembar uang Rp100.000 berwarna merah. Intan, ambillah ini, katanya sambil menyodorkan uang itu padaku, seperti seorang nyonya besar memberi sedekah pada pengemis jalanan. Beli makanan yang enak. Kalau kau butuh pekerjaan yang lebih baik, mungkin aku bisa bicara dengan manajer HRD di sini agar kau tidak perlu mengepel lantai. Atau kau mau kerja di butikku? Gudang belakang butuh orang untuk angkat-angkat barang. Budi hanya diam, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia tidak menghentikan istrinya menghinaku. Aku menatap lembaran uang merah di tangan Melati yang terawat itu. Dulu, tangan itu kasar dan penuh luka karena kerja keras, sampai aku memberinya krim mahal dan merawatnya seperti saudaraku sendiri. Simpan uangmu, Nyonya Santoso, kataku pelan namun tegas. Uang hasil curian tidak akan membawa berkah. Dan satu lagi, butikmu. Nikmatilah selagi bisa, karena apa yang bukan milikmu pada akhirnya akan kembali pada pemiliknya. Wajah Melati mengeras. Senyum manisnya retak sedikit. Kau masih saja sombong. Sudah cacat miskin mantan napi masih berani mengancam. Sadarlah Intan, duniamu sudah tamat 6 tahun lalu saat hakim mengetuk palu. Cukup. Budi akhirnya bersuara tapi bukan untuk membelaku. Intan jangan kasar pada kakak iparmu. Melati hanya ingin membantu. Pulanglah ke rumah, ibu merindukanmu. Jangan mempermalukan keluarga Santoso dengan menjadi tukang pel di gedung tempat klien kita berkantor. Mempermalukan? Aku tertawa lagi. Kali ini tawa itu menarik perhatian satpam gedung yang mulai berjalan mendekat. Tuan Budi yang terhormat, kataku, menatap lurus ke matanya.
Kehormatan keluarga Santoso sudah habis saat kalian memilih percaya pada ular berbisa ini daripada darah daging kalian sendiri. Jangan cari aku lagi. Anggap saja Intan Santoso sudah mati di penjara. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku berbalik dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Intan, berhenti, teriak Budi. Biarkan saja dia, Mas. Dasar tidak tahu diuntung, seru Melati dengan nada tinggi. Aku terus berjalan, menembus pintu putar kaca, keluar dari dinginnya AC menuju panasnya udara Jakarta yang berdebu. Jantungku berpacu cepat, napas memburu. Rasa sakit di bekas potongan lenganku berdenyut-denyut, merespons emosi yang meledak-ledak. Aku berjalan menjauh dari lobi, berbelok ke area drop-off VIP yang sepi di sisi gedung. Di sana sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam pekat sudah menunggu. Mesinnya menyala halus. Seorang sopir berseragam safari segera keluar dan membukakan pintu penumpang belakang dengan hormat. Di dalam mobil yang sejuk dan beraroma kulit mewah itu, duduk seorang pria. Dia mengenakan kemeja putih yang lengan bajunya digulung santai, memperlihatkan jam tangan Patek Philippe yang harganya bisa membeli separuh gedung ini. Wajahnya keras, rahangnya tegas dan matanya setajam elang. Wijaya Kusuma, Raja Tambang Batu Bara Kalimantan, penguasa bayangan ekonomi Indonesia, dan suamiku. Begitu aku masuk dan pintu tertutup, kedap suara mobil mewah itu seketika memisahkan kami dari hiruk-pikuk Jakarta. Wijaya meletakkan tablet yang sedang dibacanya. Tatapannya langsung jatuh pada wajahku yang pucat. Dia tidak bertanya, dia hanya mengulurkan tangannya yang besar dan hangat menggenggam tangan kiriku yang dingin. Mereka menyakitimu? Tanyanya. Suaranya rendah, tenang, tapi mengandung bahaya yang mematikan, seperti gemuruh gunung berapi sebelum meletus. Aku menggeleng pelan menyandarkan kepalaku di bahunya. Hanya gigitan nyamuk, Mas, tidak sakit. Aku melihat dari CCTV mobil, kata Wijaya, matanya menggelap. Pria itu kakakmu. Dan wanita itu, si pelacur intelektual yang mencuri karyamu. Haruskah aku hancurkan perusahaan mereka sekarang? Satu telepon dan saham Santoso Tekstil akan jadi sampah besok pagi. Aku menatap mata suamiku. Aku tahu dia tidak bercanda. Wijaya bisa memiskinkan keluarga Santoso dalam semalam jika dia mau. Itulah kekuasaan yang dia miliki. Kekuasaan yang dia gunakan untuk menyelamatkanku dari neraka penjara saat aku nyaris mati karena infeksi di lenganku. Jangan, jawabku lembut. Aku mengangkat wajah, menatap mata elangnya. Jangan sekarang. Itu terlalu mudah bagi mereka. Lalu apa yang kau inginkan, sayang? Aku tersenyum. Bukan senyum pahit seperti tadi, tapi senyum dingin yang penuh perhitungan. Minggu depan adalah Gala Fashion Week di Hotel Kempinski. Melati akan meluncurkan koleksi mahakarya Nusantara yang dia banggakan. Dia mengundang semua media, pejabat, dan sosialita Jakarta. Aku mengangkat lengan kananku yang kosong. Dia membangun istananya di atas tulang-tulangku. Aku ingin dia jatuh dari tempat tertinggi, di depan semua orang yang memujanya. Aku ingin mengambil kembali namaku, bukan dengan uangmu, Mas, tapi dengan bakatku sendiri. Wijaya menatapku lama, lalu tersenyum bangga. Dia mencium keningku dengan lembut. Baiklah, apapun yang Ratu inginkan. Tapi ingat, dia menyentuh pipiku. Mulai hari ini tidak ada lagi Intan Sinarapidana. Kau adalah Nyonya Wijaya Kusuma, dan Jakarta akan bergetar saat kau kembali. Mobil mewah itu meluncur perlahan meninggalkan pelataran gedung SCBD, membelah kemacetan Jakarta. Di kaca spion aku melihat bayangan gedung pencakar langit itu mengecil. Tunggu saja, Melati. Tunggu saja, Budi. Musim buah jeruk yang asam sudah berakhir. Sekarang, giliran kalian yang meminum racunnya. Di dalam keheningan kabin Rolls-Royce Phantom yang meluncur mulus membelah jalanan Jakarta, rasa sakit yang menyengat tiba-tiba menyerang ujung lengan kananku yang buntung. Rasanya seperti ditusuk ribuan jarum api. Ingatanku terseret paksa mundur. Bukan ke Jakarta yang gemerlap, melainkan ke Yogyakarta, jiwa tanah Jawa, tempat yang dulu adalah surga, namun berubah menjadi neraka. 6 tahun lalu, Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Saat itu, aku adalah putri batik dari keluarga Santoso.
Aku memiliki segalanya. Bakat alam, kekayaan, dan masa depan cerah. Dan aku memiliki melati teman sekamarku yang miskin. Gadis nelayan dari pesisir yang selalu menatapku dengan mata lebar penuh kekaguman. Intan, goresan cantingmu sempurna sekali. Andai aku punya 1/10 saja dari bakatmu. Ucapnya lirih saat itu. Aku mempercayai mata polos itu. Aku mengasihaninya. Aku membayarkan uang kuliahnya, mengajaknya makan gudeg Yujum yang mahal dan membelikannya kain sutra terbaik. Bahkan, aku melanggar aturan keluarga dengan mengajarinya rahasia menggunakan canting untuk membuat pola malam, lilin yang paling rumit. Aku tidak sadar, aku sedang memelihara anak macan yang kelak akan memakan tuannya. Tragedi bermula saat kompetisi nasional, Jiwa Jawa, Soul of Java. Selama 6 bulan, aku mengurung diri di studio, mencurahkan darah dan air mata untuk koleksi mahakaryaku, Tarian Garuda. Malam sebelum penyerahan karya, aku jatuh sakit setelah meminum segelas wedang jahe hangat yang dibuatkan khusus oleh Melati. Saat aku terbangun keesokan harinya, laptopku kosong. Sketsa tanganku hilang, dan di layar televisi asrama, aku melihat Melati berdiri di panggung, menangis haru menceritakan inspirasi dari masa kecilnya yang sulit saat mempresentasikan koleksi Tarian Garuda. Dia hanya mengubah namanya menjadi Mimpi Sang Melati. Dengan panik, aku pulang ke rumah utama kami di kawasan elit Menteng, Jakarta. Aku pikir Ibu Ratna Santoso dan Kak Budi akan membelaku. Tapi yang menungguku bukanlah perlindungan, melainkan vonis kematian. Di ruang tamu mewah itu, Melati sedang bersimpuh menangis, didampingi pengacara keluarga. Ibu, dia mencuri desainku. Mas Budi, kau tahu garis tanganku? Kan? Teriakku sambil melempar sisa sketsa kasar ke atas meja kaca. Budi tidak menatapku. Dia menatap Melati yang saat itu sudah menjadi viral dan disebut sebagai aset bangsa. Ibu, Nyonya Ratna, berkata dengan dingin. Intan, cukup. Melati bilang dia menggambar itu di bawah bimbinganmu. Sekarang dia sudah mendaftarkan hak ciptanya. Grup Santoso baru saja menandatangani kontrak eksklusif dengan Melati senilai 50 miliar rupiah. Apa? Itu punyaku, Bu. Kalau skandal ini bocor, saham perusahaan akan anjlok, potong Budi, suaranya sedingin es. Kau terlahir kaya, Intan. Kau tidak butuh ketenaran ini. Tapi Melati butuh ini untuk mengubah nasibnya. Anggap saja kau beramal. Beramal? Aku ternganga. Kalian menyuruhku mengakui pencuri sebagai pencipta? Bukan hanya itu. Melati mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Namun sudut bibirnya menyeringai licik yang hanya bisa dilihat olehku. Intan, kau sudah memukulku. Kau mengancam akan membunuhku karena iri. Kau harus bayar. Belum sempat aku memprosesnya, polisi masuk. Keluargaku sendiri menyerahkanku dengan tuduhan penganiayaan berat dan pencemaran nama baik. Mereka butuh kambing hitam untuk melindungi bintang baru mereka dan menjaga harga saham. Rutan rumah tahanan, Pondok Bambu. Jika pengkhianatan keluarga adalah tusukan di jantung, maka hari-hari di penjara adalah proses pengulitan hidup-hidup. Sebagai putri kaya yang jatuh, aku menjadi target penyiksaan narapidana lain. Tapi mimpi buruk yang sebenarnya terjadi di pabrik garmen penjara. Sore itu hujan deras. Aku sedang bekerja paksa di depan mesin tenun industri yang bising. Tiba-tiba, seorang narapidana wanita bertubuh besar yang belakangan ku tahu dibayar oleh Melati mendorongku keras dari belakang. Tangan kananku, tangan emas keluarga Santoso, masuk tepat ke dalam gilingan mesin tenun yang berputar cepat. Krak! Suara tulang yang remuk beradu dengan deru mesin. Jeritanku meledak, merobek tenggorokan. Darah segar menyemprot, mewarnai kain putih menjadi merah pekat. Aku melihat jari-jariku hancur, sehancur masa depanku. Sipir penjara hanya melihat sambil merokok. Di klinik penjara yang kotor, tanpa bius yang layak, dokter hanya berkata datar, sudah hancur total. Harus diamputasi. Dalam sekarat pasca operasi, Melati datang menjenguk. Dia berdiri di balik jeruji besi, menatapku yang demam tinggi dengan sisa lengan di perban darah. Dia tersenyum manis, sangat manis. Intan sayang,
Tanpa tangan kanan, coba kita lihat apa kau masih bisa menggambar? Bisiknya racun. Kau lahir sebagai putri, tapi sekarang kau cuma sampah cacat. Terima kasih untuk koleksinya ya. Hari itu, Intan yang polos telah mati. Yang tersisa hanyalah iblis yang bangkit dari genangan darah, meminum dendam sebagai pengganti air susu. Sayang? Hei, kau mendengarku? Suara bariton Wijaya menyentakku kembali ke masa kini. Aku membuka mata. Napasku memburu. Punggungku basah oleh keringat dingin. Kami sudah sampai di pekarangan mansion pribadi Wijaya di pinggiran Jakarta. Pria paling berkuasa di Indonesia itu menatapku dengan kekhawatiran yang mendalam. Tangannya menggenggam erat tangan kiriku. Aku menunduk menatap lengan kananku, kini bukan lagi daging melainkan kerangka bionik dari logam titanium yang dingin. Teknologi Jerman termahal yang dipesan khusus oleh Wijaya. Kuat, canggih, tapi tak punya rasa. Aku memimpikan mereka, bisikku. Kilatan pembunuh perlahan muncul di mataku. Wijaya tidak banyak bicara. Dia menunduk, mencium sambungan logam di lenganku dengan taksim, lalu menatapku dengan sorot mata gelap yang menjanjikan kehancuran bagi siapa saja yang menyakitiku. Gala Fashion Week tinggal 5 hari lagi, ucapnya. Suaranya rendah seperti geraman harimau. Aku sudah membeli seluruh saham penyelenggara acara. Panggung itu milikmu. Gunakan tangan ini untuk menampar wajah palsu wanita itu. Aku menoleh keluar jendela, menatap bayangan diriku di kaca. Melati, kakak ipar tersayang. Kak Budi, nikmatilah hari-hari tenang kalian yang terakhir. Karena aku sudah pulang. Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Ruangan itu berkilauan oleh ribuan kristal Swarovski dan lampu sorot kamera. Ini adalah malam penobatan Melati sebagai duta batik nasional. Di barisan depan, Ibu dan Kak Budi duduk dengan dagu terangkat tinggi, menikmati sanjungan dari para pejabat dan konglomerat yang menyalami mereka. Di atas panggung, Melati berdiri anggun dalam balutan gaun batik tulis motif Garuda desain yang dicurinya dariku. Dia memegang mikrofon, matanya berkaca-kaca air mata buaya yang sudah dilatih sempurna. Koleksi ini, suaranya bergetar, adalah bukti bahwa gadis miskin sepertiku bisa bermimpi. Meski banyak rintangan, meski ada orang jahat yang mencoba menghancurkanku, aku tetap berkarya demi Indonesia. Tepuk tangan membahana. Budi bertepuk tangan paling keras, wajahnya penuh kebanggaan palsu. Saat MC hendak menyerahkan pena emas untuk penandatanganan kontrak senilai triliunan rupiah, tiba-tiba, boom! Pintu utama ballroom yang setinggi 5 meter terbuka lebar dengan kasar. Cahaya putih menyilaukan dari luar menerobos masuk, memotong kegelapan ruangan. Musik orkestra berhenti mendadak. Ribuan kepala menoleh ke belakang. Di sana, di ambang pintu, berdiri seorang wanita. Dia tidak memakai gaun malam biasa. Dia mengenakan kebaya Jawa beludru hitam pekat yang disulam dengan benang emas asli, membentuk motif burung hong, phoenix yang sedang terbang dari abu. Kain batiknya menyapu lantai dengan agung. Tapi yang membuat semua orang menahan napas bukanlah kecantikannya, melainkan lengan kanannya. Lengan itu tidak tertutup kain. Itu adalah lengan bionik krom perak yang berkilauan ditimpa cahaya lampu sorot. Futuristik, dingin, namun indah secara mematikan. Di sampingnya berjalan Wijaya Kusuma, sang raja tambang dengan aura yang membuat udara di ruangan itu terasa berat. Siapa itu? Itu Intan Santoso? Bukannya dia di penjara? Ya Tuhan, lihat siapa yang menggandengnya. Itu Pak Wijaya. Kami berjalan membelah kerumunan. Para tamu undangan otomatis membelah jalan seperti laut merah, memberi ruang bagi kami. Suara langkah kaki prostetikku dan sepatu kulit Wijaya bergema di lantai marmer, tuk klak tuk klak. Wajah Melati di panggung berubah pucat pasi, seputih kain kafan. Budi dan Ibu berdiri terlonjak dari kursi mereka, mata mereka melotot, keamanan. Security. Melati berteriak panik melalui mikrofon, merusak citra anggunnya. Usir wanita gila ini. Dia penjahat, dia mau mencelakaiku lagi. Beberapa satpam berlari mendekat. Tapi sebelum mereka bisa menyentuhku, puluhan pengawal pribadi Wijaya yang berbadan tegap sudah mengepung kami.
membentuk pagar betis yang tak tertembus. Kami sampai di depan panggung. Wijaya naik lebih dulu, lalu dengan galan mengulurkan tangannya untuk membantuku naik. Aku berdiri berhadapan langsung dengan Melati. Kau, desis Melati, tubuhnya gemetar. Apa yang kau lakukan di sini, sampah? Aku tersenyum tipis. Aku mendekatkan wajahku ke mikrofon di podium. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Suaraku tenang, tapi bergema ke seluruh penjuru ruangan melalui sound system ribuan watt. Dan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kau gila, teriak Budi dari bawah panggung. Intan, turun. Jangan bikin malu keluarga. Wijaya mengambil mikrofon dari tangan MC yang ketakutan. Tutup mulutmu, Tuan Santoso. Suara Wijaya menggelegar, membungkam seluruh ruangan. Mulai detik ini, siapapun yang menghina istriku, Nyonya Intan Wijaya Kusuma, akan berhadapan langsung denganku. Dan percayalah, aku bisa membeli nyawa kalian semua di ruangan ini. Hening, sunyi senyap. Pengumuman itu seperti bom atom. Aku menatap Melati. Kau bilang motif Garuda itu karyamu? Bahwa kau membuatnya dengan teknik canting kuno yang rumit? Tentu saja, gagap Melati. Buktikan, tantangku. Di sini, sekarang, di depan semua orang. Para pelayan yang sudah dibayar oleh Wijaya segera mendorong meja membatik lengkap dengan kompor kecil dan wajan berisi malam lilin panas cair ke tengah panggung. 2 lembar kain mori putih disiapkan. Ayo, Ratu Batik, ejekku. Tunjukkan pada dunia tangan emasmu. Melati gemetar hebat. Dia memegang canting dengan tangan berkeringat. Dia mencoba menorehkan lilin ke kain, tapi tangannya gemetar saking takutnya. Lilin panas itu menetes berantakan, merusak kain. Garisnya kasar, jelek, seperti cakar ayam. Penonton mulai berbisik-bisik. Kebohongan mulai tercium. Sekarang giliranku, kataku. Aku melangkah maju. Aku tidak menggunakan tangan kiriku. Aku mengaktifkan mode presisi pada lengan bionikku. Wir, klik. Jari-jari logam itu bergerak halus, memegang canting dengan kemantapan mesin namun dengan kelembutan jiwa seorang seniman. Aku mencelupkan canting ke lilin panas, lalu mulai menari di atas kain. Asap tipis mengepul. Bau khas lilin dan kain memenuhi panggung. Dengan kecepatan dan akurasi yang mustahil dilakukan manusia biasa, aku melukis motif Garuda mencengkeram ular, simbol kebenaran mengalahkan kejahatan. Setiap garis sempurna. Setiap titik presisi. Ini adalah tarian kematian dan kebangkitan. Dalam 5 menit, sebuah mahakarya tercipta. Mustahil. Bisik seorang kritikus seni di barisan depan. Itu teknik napas dewa yang hanya bisa dilakukan oleh legenda. Melati tidak pernah bisa melakukan itu. Selesai. Aku meletakkan canting. Lihat ke layar. Perintah Wijaya. Layar LED raksasa di belakang panggung berubah tampilan. Bukan lagi logo sponsor, tapi sebuah video CCTV buram tertanggal 6 tahun lalu. Video itu memperlihatkan Melati menyuap kepala sipir penjara. Lalu rekaman suara telepon, pastikan tangannya hancur. Aku tidak mau dia bisa memegang kuas lagi. Buat seolah kecelakaan kerja. Dan terakhir, bukti transfer bank dari rekening Budi Santoso ke rekening Melati dengan keterangan, uang tutup mulut. Tidak. Itu palsu. Itu editan. Melati menjerit histeris, melempar vas bunga ke arah layar. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Polisi yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Koneksi Wijaya, naik ke panggung. Borgol besi diketukkan ke pergelangan tangan Melati yang halus. Saudari Melati, Anda ditahan atas tuduhan pencurian hak cipta, penyuapan pejabat dan percobaan pembunuhan berencana, tegas polisi itu. Di bawah panggung, Budi dan Ibu mencoba kabur, tapi mereka ditahan oleh petugas pajak. Tuan Budi, Nyonya Ratna, aset grup Santoso baru saja dibekukan karena terindikasi pencucian uang. Kalian bangkrut. Ibu Ratna, wanita angku itu, jatuh berlutut, menangis meraung-raung ke arahku. Intan, anakku. Tolong ibu. Kami keluargamu. Maafkan ibu nak. Kami hilaf. Budi juga berteriak, Intan. Mas Budi sayang padamu. Jangan biarkan mereka membawa kami. Aku berdiri di tepi panggung.
memandang mereka dari ketinggian. Angin dari pendingin ruangan menerpa wajahku, mengeringkan setitik air mata terakhir yang mungkin masih tersisa. Aku menatap ibu lalu berkata pelan namun tajam, "Keluargaku sudah mati 6 tahun lalu di ruang sidang itu, Nyonya. Orang yang berdiri di depanmu ini adalah Intan Wijaya, dan aku tidak mengenal kalian." Aku berbalik, menggandeng lengan Wijaya. "Ayo pulang, Mas. Di sini bau sampah." Wijaya tersenyum, merangkul pinggangku. Kami berjalan turun panggung, meninggalkan kekacauan, teriakan, dan kilatan lampu kamera di belakang. Di luar hotel, langit Jakarta malam itu cerah. Bintang-bintang bersinar terang. Aku mengangkat tangan bionikku ke arah bulan. Dingin, keras, tapi kuat. Tangan ini tidak bisa merasakan kehangatan, tapi tangan ini bisa menggenggam masa depan. Bunga batik itu memang pernah berdarah. Tapi dari darah itu, kini mekar bunga baja yang tak akan pernah layu selamanya. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!